sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Itulah pernyataan Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat meresmikan 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 15 Mei lalu. Sontak saja, pernyataan Prabowo mendapat berbagai tanggapan. Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Wattabun menyatakan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan memengaruhi komoditas impor. Ia menyebutkan BBM, pupuk hingga gandum akan mengalami kenaikan harga. Komarudin memandang Prabowo memberi pernyataan itu sekedar memberi harapan kepada rakyat, namun ia menyebutkan rakyat sekarang sudah mahir mencari informasi. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun menilai respon Presiden Prabowo Subianto soal melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat bertujuan untuk menenangkan warga. Menurut Misbahun, penggunaan dolar AS sebagai alat transaksi keuangan lebih berpengaruh terhadap orang kaya. Lebih lanjut, Misbahun menyebut arahan Prabowo menjadi pengingat ke Bank Indonesia. Ia berpendapat rupiah harus dikendalikan nilainya dan harus dikembalikan ke nilai yang ideal karena akan banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat yang selama ini menggunakan dolar dalam bertransaksi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai fondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. Sentimennya apa sih Pak ya? Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah seolah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih belum kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Di sisi lain, praktisi pasar modal Hans Kueh menilai memanasnya konflik global membuat dolar Amerika Serikat menjadi aset aman yang diburu investor. Kondisi ini memicu tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Meski demikian, analis menyebut masuknya kembali dana asing ke pasar saham dalam sepekan terakhir memberikan harapan bagi penguatan rupiah. Berarti mereka mulai inflow lagi ke kita. Jadi kalau pemerintah pajak royalti dipending dulu, harapannya pasar saham pulih, nanti pelan-pelan baru masuk ke obligasi. Tugas pemerintah perbaiki komunikasi APBN dan APBN kita. Nah, kita yakin dana akan masuk lagi ke Indonesia. Gitu. Jadi rupiah bisa menguat. Berbagai langkah juga sudah dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah, salah satunya dengan memperketat batas pembelian dolar AS dari semula 50.000 dolar Amerika per bulan per orang menjadi 25.000 dolar per bulan per orang. Kini publik masih melihat dan berharap langkah pemerintah bisa dengan tepat dan cepat menyembuhkan penyebab anjloknya rupiah belakangan ini. Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Pergerakan nilai tukar rupiah masih berfluktuasi. 7 jurus stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia masih belum terlihat berhasil menjinakkan rupiah. Lalu bagaimana menjelaskan angka-angka ini dan dampaknya pada kehidupan masyarakat kita sehari-hari? Benarkah mahalnya dolar tak dirasakan seluruh elemen masyarakat? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu ada Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama bidang Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam Mbak Diana. Kemudian saya sapa juga ada Pak Edi Misero, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia. Selamat malam Pak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat ya, selamat pagi. Tapi semangat ya. Oke, last but not least ada Mas Teguh Rifki, Ekonomi LPEM FEB UI. Selamat malam Mas Rifki. Malam Mbak. Selamat malam, nih terima kasih sudah datang kakak-kakak dan bapak-bapak semua. Ini hari ini narasumbernya laki-laki semua. Oke, saya langsung ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas Fitra, ini sebenarnya apa sih analisa Anda soal semakin rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar? Faktor mana yang saat ini lebih dominan sebenarnya? Faktor domestik atau sebenarnya faktor global yang mempengaruhi nilai tukar rupiah kita? Ya, jadi kalau dalam hitung-hitungan saya, jadi kalau dalam ekonometrika itu disebut sebagai variance decomposition. Jadi rupiah itu penyebabnya dekomposisinya apa saja sih? Yang pertama adalah efek dari US Treasury yield.
US Treasury yield di Amerika sana itu yieldnya naik terus. Kenapa? Karena risiko geopolitik memuncak, juga kalau yang juga imminent adalah lembaga-lembaga asuransi itu meng-cash in obligasi mereka, ya, sehingga pada akhirnya itu menjatuhkan harganya dan menaikkan yieldnya, sehingga ini menimbulkan tarikan gravitasi dari ke Amerika Serikat dari emerging markets. Nah itu nilainya kalau kita bicara mengenai berapa basis poin sumbangannya itu 225 basis poin, itu yang pertama. Berarti ini kita bicara mengenai faktor geopolitik ya. Yang kedua adalah oil price shock. Oil price shock ini karena kita harus impor kan, dan ini terpapar US dollar juga. Nah ini berapa basis poin? 180 basis poin. Yang ketiga VIX. VIX itu adalah semacam volatilitas yang mencerminkan kondisi risiko global. Itu sumbangannya 117 basis poin. Yang keempat, ada faktor yang kemarin juga kita lihat MSCI. Nah, MSCI ini ada rebalancing di bulan Mei ya, dan menuju bulan Juni ada beberapa emiten besar yang keluar ya, sehingga pada akhirnya menghasilkan portofolio outflow dari sini, dari Indonesia. Tetapi ini seharusnya tidak masalah karena ini kalau kita melihat adalah reform ya yang dilakukan oleh regulator kita, dan ini harusnya bisa rebound lagi. Nah sumbangannya berapa? Ini 171 basis point untuk di bulan Mei ini. Terus yang nomor 5 adalah seasonal, jadi dividend repatriation. Selalu terjadi di bulan Mei. Di bulan Mei ini biasanya ada game terkenal adalah you sell in May and go away and coming back in Saint Leger's Day in September. Ini para fund managers lagi liburan, butuh meng-cash in ya, dan biasa terjadi di bulan Mei. Dan ini sumbangannya 150 basis point. Yang keenam adalah musim haji. Musim haji permintaan dolar meningkat. Berapa sumbangannya? 54 basis point. Kalau kita jumlahin semua, itu sebenarnya 897 basis point. Jadi kalau kita lihat ukurannya seharusnya 16.700 atau 16.800. Nah, tapi memang ada faktor yang disebut ya faktor spiral. Ketika ini faktor musiman geopolitik itu kemudian membuat FOMO yang lain-lain, akhirnya orang-orang ya menjual mencari dolar begitu ya, dan ketika mencari dolar maka nilainya semakin seperti ini. Nah, kalau misalnya tanya saya tadi ya Mbak Diana, ini seharusnya gimana? Kalau saya sih kalau percaya pada tren seasonal harusnya, dan saat tinggi-tinggi seperti ini seharusnya jual dolar untuk dapat keuntungan. Saya mau beralih ke Mas Rifki. Mas Rifki, sepakatkah dengan analisa Mas Vita tadi, kurang lebih ada 6 poin yang dielaborasi begitu ya, bahwa itu mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar? Iya, kalau melihat berbagai faktor yang disampaikan Mas Fitra barusan itu sebetulnya betul gitu. Jadi tapi saya akan menambahkan beberapa poin. Sebetulnya secara garis besar ada 2 aspek. Satu adalah faktor eksternal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fitra gitu, terkait dengan risiko geopolitik, lalu juga musim haji, dan juga adanya capital outflow dari emerging market ke negara-negara maju. Nah, itu faktor eksternal. Kedua, ada faktor internal. Faktor eksternal ini cenderung seragam. Berbagai negara ini menghadapi tensi geopolitik yang sama, menghadapi krisis energi yang serupa. Gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa rupiah melemah lebih dalam dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nah, ini adalah faktor domestik. Faktor domestik apa? Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Mas Fitra terkait MSCI. Tapi selain MSCI juga ada beberapa faktor yang disebutkan sebetulnya sudah cukup disamerikan oleh berbagai lembaga rating. Moody's, Fitch yang menyebutkan adalah salah satunya adalah postur fiskal kita yang semakin menyempit. Jadi dengan postur fiskal yang semakin menyempit, investor ini cukup khawatir dengan kemampuan Indonesia membayar kemampuan bayar utang untuk sovereign bonds-nya. Itu satu. Kedua juga dari sisi policy uncertainty. Ini juga sudah disampaikan oleh Moody's dan Fitch bahwa memang policy uncertainty di Indonesia ini cukup tinggi gitu. Jadi memang banyak faktor domestik yang membuat kondisi rupiah kita ini terus melemah karena memang investor itu cukup worry dengan outlook makroekonomi Indonesia. Balik mungkin sedikit ke aspek fiskal, tadi kita tahu sekarang fiskal kita cukup tertekan. Satu, bahkan sebelum ada krisis ini pun ruang fiskal kita sudah cukup sempit.
Tapi sekarang dengan beban subsidi BBM, subsidi energi yang semakin membesar, ini pun semakin menyempit. Dan sejauh ini kita juga belum melihat adanya refocusing dan realokasi belanja agar ini bisa lebih lean, agar ini bisa lebih produktif. Jadi memang faktor domestik ini cukup berperan krusial dalam pelemahan rupiah belakangan ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tampilkan grafis sebenarnya bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kita akan lihat di layar. Kalau melihat sebenarnya dari mungkin sepekan terakhir begitu ya, periode 13 sampai 19 Mei 2026, ini di 17.500, kemudian naik terus, sempat stagnan begitu ya di 16-17 Mei, kemudian naik terus sampai dengan 17.700 di hari-hari ini begitu ya, yang sebenarnya turut entah FOMO seperti yang Mas Fitra tadi sampaikan, sehingga orang berbondong-bondong, wah ini sepertinya mungkin harus membeli dolar, menyimpan aset lebih dekat, kemudian banyak juga yang mengkaitkan dengan signal seperti 98 begitu ya. Saya mau ke Mas Rifki, tadi kan Mas Rifki juga menyampaikan selain faktor geopolitik, faktor global yang sebenarnya juga dirasakan oleh semua negara, termasuk mungkin Malaysia yang mata uangnya terapresiasi begitu ya, tidak seperti kita terdepresiasi. Tapi kita juga melihat ada faktor-faktor domestik yang tadi Anda sampaikan. Tapi mungkin orang awam bertanya begitu, sebenarnya ini dalam tahap yang wajar atau mengkhawatirkan sebenarnya nilai tukar rupiah kita? Apakah kita kekhawatiran kita itu suatu hal yang wajar ketika rupiah pada hari ini menyentuh 17.716,69. Oke, mungkin kalau saya lebih pas ini menganalogikan ini nilai tukar itu seperti termometer gitu. Jadi kalau kita ngecek badan kita panas atau enggak gitu, itu kita nggak worry tentang termometernya, tapi sumber penyakitnya apa gitu. Jadi ini kan mungkin belakangan rupiah itu menjadi hot issue karena menembus batas psikologis 17.000, 17.500. Tapi kalau kita perhatikan trennya, sebetulnya dari akhir 2024 itu rupiah terus melemah gitu. Secara perlahan rupiah terus melemah. Tadinya itu di kisaran masih di bawah 16.000, akhir 2024 sekarang sudah 17.700. Dan ini kalau kita lihat dalam periode tersebut, itu kita mata uang yang terdepresiasinya paling parah gitu di antara negara-negara berkembang. Yang lebih parah dari kita mungkin cuma dua, hanya Turki dan Argentina. Tapi itu pun depresiasinya sudah 150% dan 300%. Artinya dalam 1 tahun, 1,5 tahun belakangan ini memang banyak hal-hal yang membuat investor worry akan kondisi ekonomi outlook Indonesia. Nah inilah yang membuat kenapa termometer ini kira-kira suhunya terus naik gitu. Walaupun belakangan naiknya agak signifikan. Tapi dalam tren yang lebih panjang ini menunjukkan adanya concern dari investor terkait dengan kebijakan-kebijakan dan kondisi makroekonomi di Indonesia. Nah ini yang saya rasa perlu kita perhatikan. Bukan di rupiahnya, tapi kira-kira apa nih faktor yang kemudian menyebabkan investor worry. Tadi dari sisi fiskal, dari sisi policy uncertainty, ini yang saya rasa masyarakat perlu concern gitu, bukan dari spesifik ke nilai tukar rupiahnya, tapi dari sisi yang lebih holistik. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Edi sebagai pelaku usahanya, saya mau ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, bagaimana sih sebenarnya pemerintah hari-hari ini membaca kekhawatiran masyarakat begitu? Tentu tadi disebutkan sebenarnya bukan masalah angkanya, tapi justru sumber ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi angka ini kenapa bisa sampai seperti ini begitu, yang harus menjadi concern begitu ya? Betul, ya rupiah itu adalah simptom ya, sebagaimana kalau kita demam itu kan bukan penyakitnya, tapi demam adalah reaksi tubuh, ya reaksi tubuh atas ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita, gitu ya. Nah itu bisa melihatnya dalam dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek tadi juga Mas Rifki juga sudah menjelaskan ya bahwa ada tadi rating dan seterusnya ya. Jadi tadi dalam klasifikasi saya tentang MSCI, S&P dan lain-lainnya itu sumbangannya 171 basis point yang tadi disampaikan Mas Rizky sebagai concern domestik ya. Nah concern domestik itu apa? Lembaga-lembaga rating ini ya. Kalau kita membaginya MSCI itu lebih ke governance market, ISG, dan kalau MSCI itu lebih ke arah performa fiskal. Nah kalau kita lihat ya, terakhir di bulan Maret ya, kita bandingkan dengan kondisi di bulan April yang baru diumumkan ya, kondisi APBN kita. Di bulan Maret itu defisitnya 0,93%, 240 triliun rupiah. Tetapi pengumuman terakhir ya, defisit kita 164 triliun rupiah, yang mana itu 0,6%. Nah, jadi defisitnya malah mengecil. Kenapa?
porsi belanja tetap ya untuk kemudian melakukan serangkaian belanja-belanja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi yang lain ya dari sisi penerimaan juga meningkat ya. Nah, kalau kita lihat ya ada temuan yang menarik ya. Kalau kita lihat dari Cortex ya untuk PPH untuk Cortex atau pengumpulan pajak yang kurang bayar terutama yang untuk karyawan pribadi itu naik 83%. Ya. Untuk karyawan yang bukan karyawan tapi pribadi ya, jadi konsultan dan seterusnya, dia bukan karyawan kan kategorinya, itu naik 949%. Saya Mbak juga menjalankan peran saya sebagai konsultan ya di beberapa tempat. Itu saya harus kurang bayar ya, bayar plus kurang bayar. Biasanya saya kurang bayar cuma 2 digit, itu udah 3 digit. Ya memang sesuai dengan tren itu dan bukan hanya saya, ini adalah bukan temuan anekdotal tapi udah temuan yang general. Nah artinya apa? Dalam konteks ini Cortex menjadi salah satu game changer. Bukan complete reform, tetapi ada potensi ini juga bisa meningkatkan potensi revenue kita. Nah itu makanya lembaga rating ini ya ketika melihat performa itu harusnya ya dia bisa lebih tone down. Yang kedua dari sisi MSCI, MSCI ini kan concernnya adalah pertama governance sudah kita kerjakan. Yang kedua adalah MSCI itu akan selalu balik ke tempat-tempat yang memiliki potensi return on equity tinggi. Return on equity itu tinggi basisnya apa? Basisnya growth. Ketika kita melihat Q1 growth 5,61%, itu harusnya bisa menjadi basis. Meskipun MSCI ini masih wait and see, tapi harusnya setelah Juni memasuki bulan Juli, apalagi nanti memasuki bulan September, harusnya ini sudah rebound lagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya batas bawah dari ISG itu 6.500 sekarang udah di bawah, harusnya itu potensi reboundnya lebih tinggi lagi. Nah, rupiah kembali lagi tadi 16.700. Jadi menurut saya ini akan sangat baik sekali kalau orang yang punya dolar sekarang itu jual. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang paling tinggi ya, mungkin dalam beberapa pekan ke depan gitu. Nah, jadi tetapi jelas bahwa kalau kita bicara rupiah ya, dalam kohort umur kita mungkin itu sangat terbayang memori masa lalu tahun 98. Ya. Karena wah rupiah udah melewati batas psikologis di tahun 98, 16.800. Nah padahal kita lupa waktu itu kan meloncatnya dari mana? Dari 6.000 ke 16.800, dari 5.000 ke 16.800. Ini kan yang terjadi adalah ya dia gradually terdepresiasi tetapi tidak ekstrim. Ya. Nah, sekalian menjawab tadi yang concern disampaikan oleh Mas Rifki, memang sepanjang tahun kalau kita lihat ya sepanjang beberapa tahun terakhir, setiap ada pengumuman asumsi makro terkait dengan nilai tukar pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah kenapa? Ini masalah struktural. Ini masalah symptoms kita demam ya. Sakitnya apa? Industri kita nggak kuat. Ada deindustrialisasi. Itu sudah saya buktikan secara akademik, ada papernya, Real Essential Trade Balance and Deindustrialization in Indonesia. Ketika basis industrinya terbatas, maka selalu akan ada tekanan rupiah di jangka panjang. Maka rupiah tidak berhak untuk menguat selama industrinya itu tidak bertambah tinggi kontribusi terhadap GDP. Sekarang kontribusi tinggal 19%. Dulu di tahun 2000 awal 26-27%. Padahal yang harus kita lakukan adalah membalikkan tren ini. Makanya di Astat Cita nomor 5 ada tidak hanya hilirisasi tapi ada industrialisasi. Ya. Gitu. Oke, baik. Saya sebenarnya mau nanya ke Pak Edi ini ketika para analis begitu ya ataupun mereka yang memiliki sudut pandang orang ketiga begitu ya, itu mengungkapkan sebenarnya analisanya, kemudian ada concern soal ruang fiskal, kemudian juga tekanan geopolitik dan beberapa faktor disampaikan. Tapi sebenarnya bagaimana sebenarnya UMKM menanggapi situasi ini? Tapi mungkin jawabnya usai jeda, Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Inside Story with Diana Valencia.